Ada yang sudah hafal belum ya surah An-Nas? Atau ada yang tahu nggak ya kandungan surah An-Nas itu? Nah, untuk lebih jelasnya tentang surah An-Nas dan kandungan dari surah An-Nas, yuk kita belajar bersama-sama dalam video berikut ini. Adik-adik, mari perhatikan bacaan surah An-Nas berikut ini bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, sekarang kita kenali dulu hal-hal yang berkaitan dengan surah An-Nas. Surah An-Nas adalah surah yang berada di urutan terakhir Al-Quran, yakni surah ke-114. Surah An-Nas terdiri dari 6 ayat, yang mana tiap ayatnya itu terdapat kata An-Nas yang artinya manusia. Surah An-Nas termasuk dalam surah Makkiyah. Surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan ketika Rasulullah masih berada di Mekah dan belum berhijrah ke Madinah. Surah An-Nas ini merupakan surah yang istimewa loh adik-adik, karena surah An-Nas dengan surah Al-Falaq merupakan surah yang disebut sebagai mu'awizatain atau 2 surah perlindungan. Sehingga dengan membaca surah An-Nas, kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan syaitan dan pandangan manusia ataupun hasad. Nah, sekarang kita belajar tentang kandungan surah An-Nas. Isi kandungan surah An-Nas. Ayat pertama yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Ayat pertama surah An-Nas menjelaskan tentang perintah agar manusia selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kejahatan yang datang dari jin dan manusia. Ayat kedua yang artinya Raja Manusia. Ayat kedua menjelaskan bahwa Allah adalah Raja yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi terhadap manusia. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sempurna. Ayat ketiga yang artinya sembahan manusia. Ayat ketiga menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan wajib disembah oleh manusia. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang berhak untuk disembah dan diagungkan. Ayat keempat yang artinya dari kejahatan setan pembisik yang bersembunyi. Ayat kelima artinya yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Ayat keempat dan kelima menjelaskan agar manusia selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bisikan setan. Karena setan selalu menyertai gerak-gerik manusia dan mengajak kepada keburukan. Untuk itu, kita harus waspada karena bisikan setan pada hati manusia sangat banyak dan beragam. Ayat ke-6 yang artinya dari golongan jin dan manusia. Ayat ke-6 menegaskan kepada kita bahwa bisikan-bisikan yang mengajak kepada keburukan bukan hanya dari golongan jin, bahkan manusia pun juga dapat membisikkan dan mengajak kita kepada keburukan.